Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Assalatu wassalamu ala khairi ibadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu huda ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wassahabati wat tabi'in wa awliya'i wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin, khususan musannif tafsir surah Yasin li Syekh Amami Zadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SAW. Semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sama-sama telah melewati Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik. Yang alhamdulillah di Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik itu sama-sama kita laksanakan udhiyah atau penyembelihan hewan kurban, yang alhamdulillah di Masjid Jami Al-Fatah telah dilaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 6 ekor sapi dan 17 ekor kambing. Alhamdulillah. Semoga kurban-kurban terbaik kita diterima oleh Allah dan Allah akan ganti dengan rezeki yang melimpah dan barokah. Dan juga kepada segenap panitia pelaksana daripada penyembelihan hewan kurban, ya, kami ucapkan terima kasih mewakili para pengurus. Semoga semua yang telah dilaksanakan, upaya dan usaha yang telah dilakukan tercatat sebagai amal saleh, dan mudah-mudahan tahun depan yang belum berkurban bisa berkurban, yang sudah berkurban bisa berkurban lagi, sehingga Allah akan berikan kita rezeki-rezeki yang melimpah dan barokah untuk dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, ada bacaan yang perlu kita lazimkan di waktu subuh
Saya kutip dari kitab Tanbihul Ghafilin karangan Asy-Syaikh Al-Imam Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi tentang bacaan-bacaan kita ba'da subuh atau di waktu subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukira an Ibrahim bin Adham, dan disebutkan oleh Ibrahim bin Adham qala man asbaha lazimahu syukran arba'ati asya. Barang siapa yang melazimkan, hendaklah seseorang melazimkan asbaha di waktu subuh, melazimkan di waktu subuh syukra arba'ati asya, mengucapkan syukur dengan 4 hal. Jadi waktu subuh kita mengucapkan rasa syukur dengan 4 hal. Apa yang 4 itu saudara? Awaluha ayyasykura. Yang pertama, hendaklah ia bersyukur dengan mengucapkan fayaqula, dengan ucapan alhamdulillahilladzi nawwara qalbi binuril huda wa ja'alani minal mu'minina wa lam yaj'alni dhallan. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama, dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi nawwara qalbi, yang telah menerangi hatiku, binuril huda, dengan cahaya petunjuk. Binuril huda, dengan cahaya petunjuk. Wa ja'alani minal mu'minin, dan menjadikanku minal mu'minin, dari orang-orang beriman. Wa la taj'alni dhallan, dan tidak menjadikan aku dhallan, orang-orang yang tersesat. Wala dhalin, gitu ya. Kemudian yang kedua, dia berkata alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan aku dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasal itu yang ketiga, ayatullah, dia berkata alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang lam yaj'al rizki, tidak menjadikan rizkiku biyadi ghairihi, di tangan yang lainnya. Artinya rezekinya enggak akan ketukar, ya. Maka subuh-subuh itu adalah waktu di mana kita munajat meminta rizki, dan waktu di mana kita itu mau bersedekah. Maka ada bahasa sedekah subuh, gitu ya. Ada barokah Jumu'ah, ada sedekah subuh, apalagi sedekah subuh di hari Jumat. Alhamdulillah. Warabiu, dan yang keempat, dia berkata alhamdulillahilladzi satara ala uyubi, segala puji bagi Allah alladzi yang satara ala uyubi, menutupi aib-aibku. Kita ini kan bisa hebat karena tertutup aib kita. Coba kalau oleh Allah aib kita dibuka semuanya, kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, ya. Jadi kita hebat karena aib kita ditutup oleh Allah. Makanya ya, orang-orang yang selalu memuji dengan kalimat tadi, insya Allah falaisa lahu walaisa syai'un akhaqqa minan nar, maka tidak berhak api neraka menyentuh dirinya atau bebas dari api neraka. Alhamdulillah. Baik, kita baca bareng-bareng ya. Kita hafal itu kayaknya 4 panjang banget ya. Jadi kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qalbi binuril huda wa ja'alani minal mu'minina wa lam yaj'alni
sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi lam yaj'al rizqi biyadi ghairihi. Alhamdulillahilladzi satara ala uyubi. Insyaallah kita termasuk orang-orang falaisa lahu ahaqqa minan nar, orang-orang yang terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan itu sedikit tambahan bacaan buat kita. Paling nggak minimal sungguh-sungguh banyak ucapkan alhamdulillah. Jadi kalau bangun tidur itu kan ucapannya alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan sampai halaman 25 ya. Kemarin bilang apalah yaskurun gitu ya. Yang tengah-tengah ketemu Bu. Afala yaskurun. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal liyakulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Ketemu ya? Yang tengah-tengah yang dalam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini. Afala yashkuruna nikmatallahi ta'ala. Apakah kamu tidak bersyukur? Syukur akan apa? Nikmat Allah Ta'ala, dengan nikmat Allah Subhanahu. Fahadihi tadullu ala wahdaniyatillahi ta'ala. Fahadihi, dan ini menunjukkan ala wahdaniyah, atas keesaan Allah Ta'ala, wa wujudil qiyamah, dan nanti wujudnya pada hari kiamat. Fa'in batu zar'i wal hububat, maka ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan wal hububati, dan biji-bijian minal ardi mayitati, dari bumi yang mati, bil matari, dengan air hujan, firrabi'i, pada musim semi, pada musim semi, wajaluha ya bisatan fil kharif, dan dijadikannya ya bisatan rontok fi kharifi, pada musim rontok. Ya bisatan itu apa namanya itu, kering gitu ya, kering fil kharifi, pada musim gugur ya, rontok ya, gugur kalau bahasa kita. Jadi ayat di atas wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Ayat ini menunjukkan tentang keesaan Allah wal wujud, dan adanya kiamat nanti pada hari kiamat. Fa'ilatu zar'i, maka ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan, wal hububati, dan biji-bijian minal ardil mayitati, dari bumi yang mati, bil matori, dengan turunnya air hujan. Ini bumi kering ya, kayaknya kan gak ada pohonan gitu ya, sawah-sawah pada kering, tandus, ladang-ladang juga pada kering gitu ya, kayaknya gak ada apa-apa, mati. Kemudian dengan turunnya air hujan ya, maka inbatuz zar'i wal hububati, akan muncul tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian dari bumi yang mati tadi.
Makanya air hujan itu ya apa namanya, yang menyirami bumi, yang membuat tumbuh-tumbuhan. Makanya kalau hujan petani-petani girang, tapi pedagang-pedagang belum kesal gitu. Ya, keadaan apapun pasti ada dua. Ya. Jadi keadaan apapun ada yang setuju, ada yang kagak setuju. Jangankan sesuatu apapun, kita berbuat baik pun ada yang suka, ada yang tidak suka. Kita berbuat baik aja, masih ada yang nggak suka. Biarin, emang udah kerjaannya begitu. Makanya kan saudara begini, orang yang nggak suka sama kita nggak perlu penjelasan, dijelasin juga tetap kagak suka, kagak demen gitu. Tapi orang yang suka sama kita nggak usah pakai alasan, nggak usah alasan pun dia tetap suka. Memang susah meyakinkan lebah kalau madu itu lebih manis daripada sampah. Kan begitu katanya. Itu statusnya Haji Dirdo. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita berbuat baik pasti ada yang nggak suka, ada yang suka. Yang kagak suka kita jelasin kayak apapun, cuek aja. Orang belum itu kayaknya. Ya, tapi kita perlu yakin kebaikan apapun yang balas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayak gitu. Jadi air hujan turun, maka tumbuh-tumbuhan keluar, ya. Biji-bijian keluar, tumbuh-tumbuhan pada hidup, ya. Setelah bumi mati. Fi fasli rabi' pada yang namanya gimana? Fi rabi' pada musim semi. Hujan turun musim semi, kalau kita musim apa bilang musim panen gitu ya. Musim semi, musim semi itu kan keluar apa namanya, pohon-pohon keluar kembang gitu ya, semi kalau bahasa kita. Kalau kita tuh cuma dua musim ya, musim panas, musim hujan, sama musim ramean, musim kawin. Ya, musim hujan, musim panas. Kalau di luar itu kan banyak musimnya. Ada musim semi, ada musim gugur, ada musim apa lagi? Musim dingin, musim panas. Maka kalau liburan anak sekolah di luar negeri itu bukannya liburan semester, tapi ada summer. Apa summer itu? Summer. Liburan musim panas, ada liburan musim dingin. Jadi liburan musim panas, liburan musim dingin. Ya. Jadi kalau di luar negeri ada musim semi, itu musim di mana ketika tumbuh-tumbuhan pada merontok, bahasa kita begitu ya, pada keluar, pada nunggu, kemudian juga ada pendul-pendul, kemudian pentil-pentil ini apa namanya, kayak jambu, kembang gitu. Ya. Jadi keluar tumbuh-tumbuhan, wajah ya disatan. Tapi Allah juga jadikan ya disatan itu kering fil kharifi pada musim gugur. Nanti ada musim kering, semua pada rontok itu. Pohon-pohonan daunnya pada rontok semua. Itu maksudnya apa saudara? Dalilun ala annahu wahidun la mani'a wa la mu'aridun lahu. Itu merupakan dalil ala annahu atas sesungguhnya Allah Ta'ala wahidun yang maha esa la mani'a, tidak ada penghalang wala mu'aridun dan tidak ada penentang. Jadi itu kehendak Allah, walaupun semua melalui perantara angin. Jadi ada kalimat wa kullun fi falaki yasbahun. Makanya sekarang ini kan sudah diprediksi. Kalau dulu kan yang namanya BMKG, tolong subscribe apa gitu, tolong subscribe. Jadi yang pada punya HP dibuka YouTube, dibuka kemudian channel Al-Fatah Cimak, di subscribe. Apa subscribe itu? Subscribe. Sekarang udah berapa ratus Pak Haji Dodi? 516. Nanti 500 lagi insya Allah dapat $100. Amin ya Rabbal.
Beliau bilang kalau dapat dolar nanti duitnya akan disumbangkan ke masjid. Amin. Kemarin udah dapat 100.000 rupiah. Alhamdulillah. Jadi Al-Fatah punya TV lu. Punya TV, rumah dong punya TV. Namanya Al-Fatah Cimak Channel. Ya, apa juga dibikin video, kucing awin videoin. Ya. Alhamdulillah kreatif ya Pak Haji. Jadi makasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ada kejadian musim semi, musim gugur, musim hujan, itu semua kehendak Allah. Walaupun ada prediksi, ya diperkirakan bulan ini hujan, nyatanya nggak hujan-hujan. Ada nggak begitu? Diperkirakan musim panas malah terjadi hujan. Apalagi musim ramian. Musim ramian kan hujan ngitir atau ngitir. Udah sono bilang ini. Makanya ada yang nanya, Pak Ustadz ya, di dalam fikih ada sholat minta hujan, sholat sunnah kita belum pernah ngadain ya, belum ya, tapi lu pernah, belum lama pernah kita ngadain di lapangan itu, stadion BTN. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itu dalil tentang keesaan Allah, nggak ada yang larang. Ya. Walaupun yang namanya mau mengadakan acara pagelaran wayang, kalau ada pagelaran wayang kan itu para pawang-pawang hujan kan diundang ya, diundang begitu. Tapi kalau Allah udah berkehendak, la manika wala mu'aridu, nggak ada yang bisa halang. Contoh, masih ingat tidak pagelaran Grand Prix di Lombok ya, sirkuit Mandalika. Ya, insyaallah kapan-kapan kita jarak ke Lombok, amin. Jarak ke Lombok dan bangun, ya, itu ke makam Loang Balok di Praia, kemudian makam Tuan Guna Jemudi Makmun, kemudian Batu Layar, ya, kemudian di kampung Sasak Sade. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau Allah berkehendak nggak bisa. Walaupun pawang hujan begini macam-macam ya, kalau Allah berkehendak ya hujan. Kenapa? Yaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid. Allah itu yaf'alu ma yasha', melakukan apa-apa yang Allah kehendaki, wa yahkumu ma yurid, dan menghukum apa-apa yang Allah inginkan. Nah, bisa dilawan. Wa huwa wahidul qahhar, dan sesungguhnya Allah Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahhar yang Maha dalam itu tidak ada yang menentang ya, atau Maha memaksa ya. Jadi Maha Kuasa. Wa fi kulli syai'in lahu, dan pada setiap sesuatu bagi Allah ayat tanda-tanda tadullu ala annahul wahidu. Ya, tadullu yang menunjukkan ala annahu atas sesungguhnya wahidu yang Maha Esa. Jadi semua itu kehendak Allah. Coba deh, pohon mati bisa hidup, pohon hidup bisa mati. Lalu hubungannya apa dengan manusia? Nah ini, qadirun faman qadara ala ihya'il ardi mayitan. Qadirun, Allah berkehendak, faman qadara ala ihya'il ardi, atas kehendak Allah ihya'il ardi, bumi itu bisa hidup. Di Arab itu ada daerah Taif. Biasa bangun Taif ya. Biasanya umroh sekarang itu pada plus Taif. Ya. Taif itu saudara, sekarang kan jadi berkah itu. Daerahnya jadi daerah yang subur ya, subur. Banyak tumbuh-tumbuhan, ada kereta gantung ya, ada kereta bantu. Mudah-mudahan pada bisa ke tanah suci semua. Mau umroh nggak mau aja mencari makmum. Ngomong aja boleh dikasih, ngomong aja mah ya. Taif itu gersang ya. Tapi karena tempat itu pernah didatangi Nabi, maka jadi tempat yang subur. Cuma didatangi Nabi doang. Tapi ketika Nabi datang ke Taif, 10 hari Nabi di sono, bukan disambut, dakwah Nabi dilemparin batu, dilempar unta sampai berdarah-darah.
Jadi sebelum Nabi ke Madinah, Nabi udah ke Taif duluan, ke Taif. Tapi karena orang-orang Taif menentang Nabi, akhirnya Nabi terluka, Nabi pulang. Tapi sama Nabi Taif tetap didoain sekali negeri yang subur. Madinah Rasul datang, orang Madinah pada nyambut Nabi. Madinah jadi kota suci. Seandainya orang Taif menerima Nabi, mungkin keadaannya nggak kayak gini, jauh lebih mulia lagi, jauh lebih baik lagi. Makanya Makkah Madinah disebut dengan Haramain Syarifain, dua tanah suci, karena di Makkah Rasul lahir, di Madinah Rasul dimakamkan. Dimulia karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Allah berkehendak ala ihya'il ardil mayyitati, menghidupkan bumi yang mati fi fasir rabi, pada musim semi. Musim semi dihidupkan bumi, keluar tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian, fahuwa qadirun ala ihya'il mauta. Nah, ini hubungannya nih. Bahwasanya Allah qadirun, berkehendak ala ihya'il mauta, untuk menghidupkan orang yang mati yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat. Coba pohonan mati aja bisa. Pernah gak melihat pohon yang udah gak ada daunnya? Pernah gak? Pernah gak ya? Oh, gak ada daunnya. Pas itu musim hujan, lemot amat itu, gembel, udah mati. Tahu gembel ya? Udah mati tiba-tiba itu tuh. Kayak kelapa depan rumah saya, udah mati tuh. Sekarang hidup tuh orang kelapanya di sebelah sini, sebelah sana mangga itu. Masya Allah. Jadi seperti itulah Allah berkehendak. Berkehendak apa? Allah ihya'il mauta yaumal qiyamah. Orang yang sudah pada mati nanti dihidupkan pada hari kiamat. Wala subhata fihi, wala subhata fihi, dan tidak ada subhat, keraguan fihi, di dalamnya. Jadi nanti orang yang sudah mati dihidupin lagi ya. Kata kita, kalau begitu sibuk-sibuknya malaikat, kalau itu hidup-hidupin ya kata kita ya. Tapi kata Allah mah ya gampang. Musim orang mati, musim corona, dibilang kemarin mereka Israel sibuk banget, sampai nggak ada waktu. Kenapa? Karena sibuk nyambutin nyawa orang gitu ya. Ya gampang aja, logikanya begini Pak. Ini kita punya rumah atau di masjid, pengen matiin yang namanya lampu-lampu di masjid, apa lampunya dimatiin satu-satu? Ya enggak, langsung kilometernya buprah gitu dulu. Mati nggak semua? Nanti kalau mau hidupin gimana? Ya tinggal taikin kilometernya, itu cetek atuh ya, pegel tangan, merbot. Dimati aja langsung MCB-nya dimatiin, atau kilometernya dimatiin ya. Jadi pasti nanti ada yang namanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Bangunnya kayak apa? Wallahu a'lam. Kita nanti dibangkitin kayak apa? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas berdasarkan hadis-hadis, di padang mahsyar orang tuh macam-macam. Kayak kita misalkan ke luar negeri atau ke tanah suci, kan orang macam-macam ya. Mohon maaf ya, ada orang yang tinggi banget, ada enggak? Ada orang yang gemuk banget, ada orang yang kurus banget, ada orang yang hitam banget, ada orang yang putih banget, gitu ya. Ada orang yang macam-macam. Itu tambah soal. Di padang mahsyar nanti macam-macam keadaan orang. Ada orang yang berjalan pakai perut, tahu jangan pakai perut. Bagian perut itu. Ada orang yang lidah menjulur ke tanah, gitu. Macam-macam. Semua itu gambaran perbuatan semasa hidup di dunia. Jadi semua bakal dibangkitin. Wala subhatalah. Tidak ada ragu. Kata Syekh Hamami, jadi jangan ragu kalau nanti bakal hidupin. Kadang-kadang kita masih ragu, apa ya Ustaz, orang udah mati pakai hidupin kayak zombie dong. Di Amerika zombie gitu ya. Dibangkitinnya ya saya tadi,
Kayak pohon mati tiba-tiba jadi hidup, kehendak Allah. Kama qala alaihi salam, seperti sabda baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, idza ra'aitumur rabi'ah, apabila kalian melihat ar-rabi'ah, musim semi, ya, musim semi, fadhkuru, maka ingatlah oleh kalian an-nusyura, hari pembangkit dan nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Ketemu enggak tuh? Kita mau termasuk baca apa sih? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Emang apa arti nusyur itu? Ketemu sekarang. Jadi yang namanya, kata Rasul itu rabi'ah, yang namanya musim semi, ya, bagaikan nusyur, hari pembangkitan. Wa huwa qad subbiha rabi'ah bin nusyur, dan sesungguhnya subbiha diumpamakan ar-rabi'u, itu musim semi, bin nusyur, bagaikan hari pembangkit. Jadi yang namanya musim semi, tumbuh-tumbuhan itu bagaikan orang dibangkitin. Ini kita ada tanah zaman dulu tuh, berkebun, kering gitu ya. Muncul hujan, tiba-tiba ada rontokan. Pohon ini tumbuh, pohon ini tumbuh. Itu musim semi. Seperti itulah nanti manusia dibangkitin. Setelah yang namanya hari kehancuran, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Setelah hancur dunia, semua mati. Malaikat mati enggak? Mati enggak malaikat? Oh. Malaikat mati enggak? Mati. Kullu ma siwallahu makhluk, semua selain Allah adalah dan makhluk pasti fana, mati. Jadi terakhir mati itu adalah malaikat-malaikat pendamping Allah. Ya, hamalatul arsy, ya. Kalau bahasa kita malaikat Israfil, malaikat Jibril, 4 malaikat itu. Jibril, Mikail, Israfil, Israfil. Terakhir mati semua. Kemudian setelah mati dibangkitin dulu tuh. Jibril, Mikail, Israfil dibangkitin. Kemudian setelah itu siapa yang dibangkitin? Wahai 4 malaikat ini, bangkitkan manusia pilihanku, Nabi besar Muhammad. Dibangkitin duluan, dibangkitin Rasul. Kemudian Rasul tanya, ayu yaumin hadza ya Jibril, hari ini hari apa? Kemudian Jibril berkata, hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal. Ada nggak di asing? Ya, ketemu nanti. Masih banyak ceritanya tuh, masih lama ini kita lihat, kira-kira 4 tahun lagi kan? Lama ya. Jadi dibangkitkan nanti semua. Musim semi bagaikan pembangkitan. Wa dzukira fi syarhi al hadis, ya. Disebutkan dalam syarah hadis ini, An-Rabi'ah yusabbahu yauman nusyur, sesungguhnya musim semi itu diumpamakan seperti hari pembangkitan. Au min asratil aujuhi, ya. Jadi hari pembangkitan itu min asratil aujuhi, itu ada 10 macam. Di 10 macam. Jadi perumpamaan Arabi bagaikan nusyur ada 10 macam. Aujuh itu kan wajah, ya. Al-awalu yang pertama, anal hububati wan nabatati takhruju min tahtil ardi. Sesungguhnya al-hububati, biji-bijian, wan nabatati, dan pohon-pohonan, takhruju min tahtil ardi, keluar dari bawah bumi. Tumbuh itu kan dari mana? Dari bumi, ya, keluar dari bawah bumi. Firrabi, pada musim semi.
Tetapi dibangkitkannya mayat wadafa'inu dan yang dikubur-kuburkan min tahtil ardi dari bawah bumi yauman nusyur pada hari pembangkit dari bumi keluar tumbuh-tumbuhan. Nanti juga kita dibangkitin begitu. Seperti halnya tumbuh-tumbuhan keluar dari bumi, nanti pada hari kiamat ya termasuk yauman nusyur itu mayat-mayat pada bangun dari bumi ya, pada keluar semua dari bumi. Kama qala Allah Ta'ala wa akhrajatil ardu athqalaha. Surat apa tadi? Surat apa tadi? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Surat apa? Al-Jar. Nah itu. Wa akhrajatil dan dikeluarkan ardu ya, yang namanya bumi athqalaha, beban-beban bumi. Termasuk orang-orang mati itu beban bumi. Jadi bumi punya beban. Sebenarnya bumi itu diinjak sama orang-orang zalim, itu pengen banget yang zalim itu cepat mati. Kenapa? Biar bumi balas dendam, mati dicek gitu. Ya, dicek gitu. Tapi orang-orang yang soleh, bumi pengen banget orang ini cepat mati. Kenapa? Bumi pengen menyiapkan hamparan-hamparan keindahan dalam tanah buat orang-orang soleh yang meninggal dunia. Makanya karena kebanyakan orang yang zalim, ketika udah pada mati orang yang zalim, wa akhrajatil ardu bumi mengeluarkan beban-bebannya karena kebanyakan orang-orang zalim. Nah, kemudian jadi yang pertama ya, wajah yang pertama atau macam yang pertama, orang yang mati dari bumi keluar bagaikan itu tumbuh-tumbuhan keluar dari bumi. Wasani yang kedua, wallahu a'lam. Astagfirullahaladzim, 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 ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa awliyaika wa ulamaika mutaqaddimin wal mutaakhirin wa surayna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.